Selama beliau hidup bersama dengan keluarga Abu Thalib, teman-teman, beliau ini mendapat perlakuan yang sama dengan putra-putra Abu Thalib yang lain. Beliau tidak dinomorduakan, semuanya dianggap sama di mata Abu Thalib, yaitu seperti anak kandungnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bagus Ya Karya Channel. Selamat malam teman-teman sekalian, semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan kembali ya kisah tentang masa kecil Rasulullah hingga beliau menikah ya. Karena memang ceritanya cukup panjang, jadi ini adalah video bagian kedua dan mungkin nanti ada sekitar perkiraan saya ada sekitar 2-3 bagian atau 3 part ya. Oke, langsung saja kita bahas kelanjutan kisahnya. Oke ya, pada pembahasan kemarin itu kan sampai di mana Rasulullah ini diajak oleh ibundanya ya untuk mengunjungi kota Yastrib, kota Madinah, dan di saat itu beliau ini melewati pemakaman ayahnya dan berziarah di sana teman-teman. Nah, sampainya di Madinah, Rasulullah ini kan bermain bersama teman-temannya yang baru, saudara-saudaranya yang baru di kota Yastrib tersebut teman-teman. Kemudian ya, singkat cerita, setelah beberapa waktu beliau di sana teman-teman, beliau ini diajak pulang oleh ibundanya, dan di saat itu ibunda Rasulullah ini mengalami sakit teman-teman. Jadi di saat itu ibunda Rasulullah ini sakit ya, kemudian saran dari seluruh anggota keluarganya agar ibunda Rasulullah ini disuruh pulang ke Mekah ya. Tetapi takdir berkata lain teman-teman. Di saat perjalanan pulang ini, ibunda Rasulullah sudah nggak kuat lagi dan meninggal dunia. Kemudian dimakamkan di sebuah desa terpencil ya, di antara kota Yastrib dan kota Mekah yang disebut dengan Al-Abwa. Kemudian ibunda Rasulullah dimakamkan di sana teman-teman. Tentunya saat kepergian ibundanya, Rasulullah kecil ini sangat sedih ya teman-teman. Beliau menangis hingga berkali-kali beliau ini jatuh pingsan teman-teman, karena saking tidak kuatnya. Bayangkan di usia yang masih kecil beliau menjadi yatim piatu teman-teman, hingga akhirnya oleh paman beliau Abu Thalib teman-teman ya, karena Rasulullah ini jatuh sakit dan panas sekali badan Rasulullah saat itu, sampai beliau ini dimandikan teman-teman di sebuah sungai dengan harapan sakitnya Rasulullah ini bisa terobati. Singkat cerita, setelah sampai di Makkah teman-teman ya, beliau yang sudah ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya ini diasuh oleh kakeknya teman-teman, yaitu Abdul Muthalib. Kita tahu bahwasanya Abdul Muthalib ini merupakan salah satu tokoh pemimpin ya di saat itu, tokoh pemimpin Mekah. Tentunya beliau ini terlahir dari kalangan keluarga yang terhormat teman-teman. Nah, di dalam asuhan kakeknya ini teman-teman, Rasulullah ini diajarkan oleh beliau, oleh Abdul Muthalib ini untuk melayani jamaah-jamaah haji teman-teman. Jadi jamaah haji itu sebenarnya sudah ada ya teman-teman sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi ya, syariat-syariat setelah Nabi Ibrahim itu menyalahgunakan rangkaian ibadah haji ya, yaitu kalau bangsa jahiliyah ya, kaum kafir Quraisy itu cara beribadah hajinya adalah dengan cara telanjang teman-teman, kemudian bertepuk tangan dan bersiul. Tetapi Rasulullah dan kakeknya ini tidak pernah sekalipun melakukan hal yang demikian, karena memang tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di sini juga teman-teman ya, terjadi sebuah kecemburuan di mata Ummu Jamil. Siapa ya Ummu Jamil, masih ingat? Yaitu istri dari Abu Lahab teman-teman. Karena Ummu Jamil ini menyangka bahwasanya Muhammad ini adalah pengganti ayahnya, dan tentunya
harta warisan dari kakeknya yaitu Abdul Muthalib itu dikhawatirkan jatuh ke tangan Rasulullah di saat itu. Karenanya Ummu Jamil ya di awal ini sudah membenci Rasulullah teman-teman karena itu tadi. Singkat cerita, usia kakek beliau ya sudah menginjak sekitar 110 tahun ya. Jadi sudah sangat tua sekali. Akhirnya beliau jatuh sakit ya. Dan di saat musim haji beliau ini tawaf teman-teman. Tapi tawaf itu menjadi tawaf terakhir buat beliau karena saat tawaf ya tiba-tiba beliau ini jatuh, berkali-kali jatuh hingga akhirnya beliau dinyatakan meninggal dunia teman-teman. Tentunya Nabi Muhammad kecil ini sangat sedih ya, sudah ditinggal pergi oleh ayahnya di saat beliau masih dalam usia dalam kandungan ya, kemudian ditinggal pergi oleh ibundanya ya, di saat baru beberapa saat bertemu, dan kini harus kehilangan sosok kakek yang sangat mencintai dan menyayangi beliau teman-teman. Kemudian teman-teman ya, hak asuh dari Rasulullah ini jatuh ke tangan Abu Thalib ya, karena memang Abu Thalib ini digariskan sebagai pemimpin Mekah ya oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Bagaimana peran Abu Thalib teman-teman ya? Seperti yang kita tahu, Abu Thalib ini adalah ayah dari Ali bin Abi Thalib. Tetapi beberapa riwayat ini mengatakan ya bahwasanya meskipun Abu Thalib ini membela keponakannya ya, tetapi di akhir hayatnya beliau tidak sempat untuk bersahadat teman-teman. Lantas bagaimana status beliau yang sesungguhnya? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Tentunya di dalam keluarga Abu Thalib ini teman-teman ya, Rasulullah ini tumbuh menjadi pribadi yang mandiri teman-teman. Tidak seperti saudara-saudaranya yang lain ya, yang suka manja ya. Di sini Rasulullah itu menjadi pribadi yang bekerja keras. Bahkan di usia yang masih muda, masih sangat belia ya, beliau ini bekerja sebagai penggembala domba teman-teman, yang mana gunanya itu untuk membantu keperluan atau kebutuhan hidup pamannya yaitu Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini meskipun beliau sesosok pemimpin di Mekah ya, sesosok yang dituakan di Mekah, tetapi kehidupan beliau ini tergolong cukup kurang mampu ya, artinya beliau ini termasuk keluarga miskin teman-teman. Apalagi beliau harus menghidupi beberapa orang anak, termasuk di dalamnya itu ada Rasulullah. Gitu ya teman-teman. Selama beliau hidup bersama dengan keluarga Abu Thalib teman-teman, beliau ini mendapat perlakuan yang sama dengan putra-putra Abu Thalib yang lain. Beliau tidak dinomorduakan, semuanya dianggap sama di mata Abu Thalib, yaitu seperti anak kandungnya sendiri teman-teman. Jadi beliau ini menyayangi Rasulullah dengan penuh kasih sayang. Karena keuletan Rasulullah dalam bekerja ya teman-teman ya, di masa kecil saat beliau mengembala kambing, saat beliau mendapatkan upah teman-teman, sebagian dari upah yang diberikan ke Rasulullah ini diberikan kepada keluarga Abu Thalib, dan sebagian lagi beliau tabung teman-teman untuk masa depan beliau. Kemudian teman-teman ya, menginjak usia remaja, karena beliau sudah punya modal ya, beliau ini menjadi seorang pedagang, meskipun bukan pedagang yang besar ya, sekelasnya Abu Jahal, sekelasnya Umayyah bin Khalaf, pembesar-pembesar Quraisy ya. Tetapi di sini beliau memulai perdagangan itu dengan cara yang berbeda dengan kaum Quraisy yang lainnya teman-teman ya. Kenapa kok dianggap berbeda? Jadi Rasulullah ini termasuk seorang bisnismen ya yang hebat teman-teman. Karena apa? Beliau ini pandai membaca siklus pasar ya. Jadi di saat itu ya, perdagangan itu tidak seperti sekarang teman-teman ya. Perdagangan itu antar negara, antar kota. Jadi tidak hanya dibeber di sekitar daerah saja, melainkan antar kota teman-teman. Trik dagang Rasulullah ini diakui oleh banyak sekali kabilah-kabilah Quraisy yang lain ya.
karena kecerdikannya. Jadi beliau ini mengumpulkan orang ya, mengumpulkan orang yang mau menitipkan barang dagangannya ke beliau. Jadi misalnya ada 10 pedagang ya, beliau minta satu persatu barangnya dibawa dulu, nanti kalau sudah kembali baru dibayarkan. Nah, trik dagangnya seperti itu di saat itu ini belum familiar teman-teman ya, ini belum familiar. Kemudian Rasulullah ini berdagang ke negeri Syam, berdagang ke negeri Syam. Dan karena Rasulullah ini memang pintar dalam memanajemen ya, jadi warga orang-orang Syam di saat itu adalah orang-orang yang senang sekali dengan barang-barang dagangan yang berasal dari Arab, khususnya dari Mekah teman-teman. Jadi saat itu beliau membawa barang dagangan ini sampai ke negeri Syam, beliau berdagang di sana. Kemudian teman-teman, di saat beliau pulang ya, di saat beliau pulang, keuntungan beliau dari hasil perdagangan tadi dibelikan lagi barang-barang dari negeri Syam. Ketika beliau pulang, barang-barang yang dari negeri Syam itu dijual kembali teman-teman. Dan barang yang pertama tadi disetorkan, uangnya disetorkan. Sehingga dari situ Rasulullah itu seperti itu teman-teman. Dan trik itu belum ada loh saat itu. Jadi dari Mekah dia membawa barang sampai ke negeri Syam. Dari negeri Syam dia membawa barang lagi untuk dijual di Arab atau di Mekah. Nah ini kan trik dagang yang tergolong baru di saat itu. Dan memang terbukti ya, kejeniusan Rasulullah yang seperti itu membuat beliau ini menjadi saudagar yang cukup sukses teman-teman. Nah, usaha beliau dalam berdagang ini, beliau mulai dari usia 12 tahun teman-teman. Bayangkan anak kecil seusia 12 tahun ini memiliki trik dagang yang baru, yang tidak pernah dilakukan ya oleh kaum-kaum sebelumnya teman-teman. Karena memang kembali lagi ya, beliau ini dijaga sama Allah dan diberikan ilmu yang lebih daripada yang lain. Dan tentunya beliau juga tidak menghalalkan segala cara, karena triknya seperti itu tadi. Beliau membawa barang dagangan, kemudian dijual di negeri yang lain. Setelah barangnya laku, beliau tidak serta-merta di sana foya-foya, tidak. Tapi beliau membeli lagi barang-barang yang ada di sana dari hasil keuntungan beliau ya, untuk dijual lagi ke Mekah. Jadi bisa dikatakan beliau saat pertama kali merintis usaha perdagangan beliau ini tanpa modal teman-teman. Di saat itu ya teman-teman ya, orang-orang ini sangat senang sekali berbisnis dengan Nabi Muhammad. Apalagi cara beliau berdagang yang tergolong baru ya, kemudian keuntungan yang didapatkan ini juga berlipat-lipat teman-teman. Dan terlebih lagi ya, Rasulullah selalu jujur ya, apabila beliau membawa barang 10, maka kembalinya juga pasti 10, tidak lebih dan tidak kurang teman-teman. Tentunya apa yang beliau lakukan ya, usaha yang beliau lakukan ini menjadi buah bibir di kalangan Quraisy teman-teman. Jadi beliau ini memiliki pesona yang baik ya, memiliki citra yang baik di mata masyarakat Quraisy di saat itu. Hingga kabar ini terdengar ya kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, menginjak usia 25 tahun teman-teman ya, Rasulullah ini bertemu dengan sosok perempuan ya yang sangat cantik, kemudian keturunan dari kaum yang terhormat ya, termasuk saudagar kaya juga di Mekah ya, yang bernama Siti Khadijah teman-teman. Di saat itu Siti Khadijah tertarik dengan cara perdagangan Rasulullah dan kejujuran Rasulullah yang seperti itu ya. Jadi bagaimana beliau memanajemen sebuah perdagangan, bagaimana caranya beliau meraih keuntungan, dan tentunya sifat jujur yang beliau miliki teman-teman. Nah, karena kejujuran beliau itu, Siti Khadijah ini ingin juga ya menitipkan barang dagangannya ke Rasulullah di saat itu. Akhirnya
dititipkanlah barang Rasulullah. Dan terbukti setelah beberapa kali beliau Siti Khadijah ini menitipkan barang ke Rasulullah, keuntungan yang beliau dapatkan ini berlipat-lipat, ya. Dan juga kejujuran Rasulullah ini menjadi pandangan tersendiri buat beliau. Dan di situ pun ya Rasulullah ini merasa jatuh cinta kepada Siti Khadijah. Bayangkan teman-teman ya, di saat itu ya Siti Khadijah ini merupakan seorang janda ya, usianya sudah menginjak kurang lebih 40 tahun. Dan di saat itu ya banyak saudagar-saudagar Quraisy yang lain ya, ini yang ingin untuk menikahi Siti Khadijah. Tetapi Siti Khadijah ini memiliki harga mahal. Dalam arti beliau ini orangnya sangat memilih sekali dalam masalah perjodohan ya. Di antaranya satu kejujurannya, kemudian kecerdasannya dan lain-lain. Jadi Siti Khadijah ini agak jual mahal kepada bangsawan-bangsawan Quraisy yang lain. Melihat sikap Rasulullah yang seperti itu ya, Siti Khadijah ini jatuh hati teman-teman ceritanya kepada Rasulullah. Begitupun Rasulullah ya. Namun di saat itu ada selisih usia teman-teman, dimana saat itu Rasulullah itu baru berumur 25 tahun, sekitar 25 tahun, dan Siti Khadijah ini berumur 40 tahun teman-teman. Nah di situ setelah pertemuan beliau dengan Siti Khadijah ya, beliau ini meminta izin kepada pamannya Abu Thalib untuk melamar Siti Khadijah. Dan tidak diduga ya lamaran Rasulullah kepada Siti Khadijah ini diterima teman-teman. Tentunya para kabilah Quraisy yang lain ya, terutama bangsawan-bangsawan yang pernah mendekati Siti Khadijah, yang ditolak oleh Siti Khadijah, ini beliau merasa kesal ya, merasa bagaimana ya, wong saya yang siapa-siapa nggak diterima, kok Muhammad yang baru seumur jagung diterima sama beliau. Seperti itu. Jadi ada semacam kekesalan tersendiri dari kaum-kaum Quraisy yang lain. Tetapi teman-teman ya, di sini yang dilihat Siti Khadijah tidak hanya tampang yang rupawan, tidak hanya harta yang banyak, melainkan akhlak yang ditunjukkan Rasulullah di saat itu merupakan akhlak yang terpuji teman-teman. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita lanjutkan di part berikutnya atau di bagian berikutnya. Untuk video kali ini sekian dulu ya. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan. Apabila ada yang perlu dikoreksi dari apa yang saya jelaskan, silakan dikoreksi di kolom komentar. Ya, karena segala kesalahan itu tentunya dari saya, dan segala kelebihan itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu part selanjutnya ya.